Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Haleluya, kita bersatu dalam doa. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Karena kami percaya kebenaran firman Tuhan itu yang memerdekakan setiap kami. Kami tidak bimbang, tidak ragu, dan tidak khawatir. Tapi di akhir zaman ini kami mau percaya terhadap setiap janji Tuhan. Kami mengucap syukur. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa ya, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia, cabang Kelapa Gading Nias. Kita sekarang sudah masuk di minggu ketiga, ya kita sudah masuk di minggu ketiga di bulan Juni. Dan minggu depan kita sudah masuk di minggu keempat ya, artinya bulan Juni sebentar lagi akan selesai dan kita akan masuk dalam bulan Juli. Ya, tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan, ya karena pengharapanmu kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Oke ya, puji Tuhan. Kita langsung masuk dalam materi khotbah saya pada malam hari ini. Bisa dikeluarkan slide-nya, ya bisa dikeluarkan slide-nya. Ini dia, ya dia mengerti. Ini judul khotbah saya pada malam hari ini, sesi terakhir Tiberias live streaming. Ya, judulnya adalah Dia Mengerti. Kita cek firman Tuhan dari Ibrani 4 ayatnya yang ke-15. Ya, Ibrani 4 ayatnya yang ke-15. Yuk silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Oke, puji Tuhan. Slide selanjutnya. Tuhan Yesus mengerti masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Dia mau agar selalu mengandalkannya dalam setiap masalah dan pergumulan kita. Di dalam Yesus ada hidup, di dalam Yesus ada jalan. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Yesus, kita akan selalu dipuaskan oleh Tuhan. Tapi kalau kita berbicara tentang manusia, setiap manusia itu bisa kita nilai dan setiap manusia itu bisa mengecewakan. Makanya Alkitab mengatakan bahwa imam besar namanya Yesus, dia mengerti akan setiap masalah yang sedang kita hadapi. Beberapa jemaat pada akhir-akhir ini datang sama saya dalam bentuk WA dan DM Instagram, mereka menceritakan masalah mereka. Ya, dan mereka berharap pendeta bisa mendoakan dan mereka berharap bisa menerima mujizat. Saya katakan kita pun pendeta manusia terbatas, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita berbicara tentang Tuhan, kita berbicara tentang Tuhan Yesus, kita akan melihat bahwa dia adalah pribadi yang sangat-sangat mengenal dan dia sangat-sangat mengerti akan setiap kehidupan kita. Suami istri yang sudah bertahun-tahun menikah, 25 tahun, 30, 35 tahun, bahkan ada yang sampai 40 dan 45 tahun, ya, gak selamanya mereka bisa mengerti. Kadang suami bisa mengerti, kadang enggak terhadap istri. Kadang istri bisa mengerti kepada suami, kadang istri tidak bisa mengerti kepada suami, kadang bisa mengerti. Tetapi ketika satu ibu masuk kamar dan dia hanya mengatakan, Tuhan please help me. Dia tidak bisa menceritakan masalahnya karena begitu berat. Saya katakan di sorga Tuhan mengerti atas setiap air mata yang tercurah bagi hidup kita. Ya, Tuhan mengerti engkau sedang berbeban berat. Tuhan mengerti mungkin keluargamu ada yang sedang kena sakit penyakit. Tuhan mengerti mungkin ekonomimu sekarang sedang rusak. Tuhan mengerti bahwa rumah tanggamu sedang retak. Dan Tuhan mengerti. Dan Tuhan bukan hanya mengerti. Dia Yesus yang memberikan kehidupan. Dia Yesus yang memberikan jalan keluar dari setiap masalah kita. Ya. Jadi saya juga bingung kalau melihat orang Kristen ketika ada masalah dia lari bukan kepada Yesus. Kepada siapa orang Kristen ketika menghadapi masalah harus berhadap? Saya katakan orang Kristen harus datang kepada Tuhan. Ya, kenapa? Karena kita punya Yesus, dia berani mengatakan aku jalan kebenaran dan kehidupan. Yesus juga berani mengatakan dalam firman-Nya bahwa firman Tuhan itu yang memerdekakan setiap kita. Alkitab juga mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan jelas itu mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya, dia mengerti dan dia peduli dan dia memberikan jalan keluar atas masalah kita. Amin.
Ada banyak janji Tuhan yang harus kita pelajari dan harus kita imani. Dan saya percaya kalau kita sampai hari ini hidup, kita bisa sampai hari ini ada. Ya, kita percaya semua ada pertolongan Tuhan. Kita percaya semua ada mujizat Tuhan yang terjadi bagi orang percaya. Ya, jadi jangan takut Bapak Ibu. Sekarang berita-berita di media semuanya bercerita tentang hal-hal yang negatif. Satu tulisan di Instagram saya baca tentang ketakutan melumpuhkan. Program iblis sekarang adalah memberikan ketakutan kepada kita. Ya, saya baca di internet ada 1.300-an berita hoax di media sosial yang dikerjakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang sebenarnya ingin menyebarkan ketakutan. Dan ini memang program kuasa-kuasa kegelapan untuk menghancurkan setiap orang percaya. Tetapi kita punya kabar baik, kita punya Yesus, kita punya firman-Nya, kita punya janjinya. Justru kita harus diperkuat iman kita tentang firman. Kita harus diperkuat iman kita tentang janjinya. Dan kita harus terus fokus kepada Yesus. Karena hanya dia yang mengerti atas kehidupan kita. Dia yang menjamin atas kehidupan kita. Dia yang peduli atas kehidupan kita. Bahkan dia mau mati bagi kita. Dan bangkit pada hari yang ketiga memberikan kemenangan bagi kita semua. Ada haleluya Tiberias. Amin ya. Makanya hari ini saya katakan mungkin ada beberapa jemaat yang hari ini belum bisa, mungkin takut beribadah. Saya katakan gak ada masalah. Ya, hari ini mungkin jemaat ada banyak-banyak yang beristirahat di rumah. Saya katakan gak ada masalah. Ya, tapi selama kau di rumah juga, ayo engkau cari Tuhan. Selama kau di rumah, ayo kau perkuat imanmu. Selama kau di rumah, kau harus mengerti bahwa Tuhan mengerti keadaanmu sekarang di akhir zaman ini. Tuhan mengerti, Tuhan peduli, dan jangan takut. Dia masih pegang kendali kehidupan di dalam dunia ini. Amin ya. Orang dunia sekarang putus asa. Orang dunia sekarang berteriak-teriak melihat masa depan mereka sepertinya suram. Tetapi Alkitab mengatakan apa? Jangan takut, masa depan itu sungguh ada. Pengharapanmu tidak akan pernah hilang. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, nah, dia mengerti. Dia mengerti setiap persoalanmu. Dia mengerti setiap apa yang sedang kita hadapi pada hari ini. Ya, nah kita langsung masuk slide selanjutnya. Nah ini dia. Nah, belajar dari Alkitab, bagaimana cara Tuhan menyelesaikan masalah kita. Saya ulangi, belajar dari Alkitab, bagaimana cara Tuhan menyelesaikan masalah kita. Yuk, ada 3 hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah kita? Yang pertama adalah Tuhan memberikan janjinya. Ya, yang pertama adalah Tuhan memberikan janjinya. Yuk, kita cek ayatnya, Mazmur 20 ayatnya yang ke-7. Mazmur 20 ayatnya yang ke-7. Yuk, silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Oke, sekali lagi Pak. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Oke, puji Tuhan. Slide selanjutnya. Tuhan berjanji memberikan kemenangan bagi yang diurapi. Apapun pergumulan kita percaya setiap janji Tuhan pasti digenapi. Kita di gereja Tiberias, Papa Riaji diperintahkan Tuhan untuk mengembalikan kuasa minyak dan anggur. Kalau kita berbicara darah Yesus, Bapak Ibu pasti tahu bahwa darah Yesus berbicara apa? Darah kehidupan, darah pengampunan. Orang dunia untuk menghilangkan dosanya, mereka harus melakukan perbuatan baik. Ketika nanti di akhir zaman akan ditimbang antara dosa dan perbuatan baik Bapak Ibu. Tetapi kalau kita berbicara orang percaya, kita mendapatkan privilege dari kerajaan sorga. Kita mendapatkan anugerah yang luar biasa. Kenapa? Karena dosa hanya bisa ditebus dan bisa diselesaikan hanya darah anak domba, yaitu darah Yesus. Jadi ketika hari ini Bapak Ibu dan saya menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, artinya apa? Kita diingatkan, halo anak Tuhan, halo warga sorga, dosamu sudah selesai. Nggak ada yang bilang amin, sedih bener loh, kita udah teriak-teriak bengong aja. Tolong dibantulah, udah sesi terakhir ini Ya, kalau kita berbicara darah Yesus, itu berbicara pengampunan dosa. Dan dunia tidak bisa mendapatkan itu. Dunia kalau mau mendapatkan pengampunan dosa, dia harus percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya,
Jadi kalau kita berbicara darah Yesus berjamahan kudus, jemaat Tiberias sudah hafal, sudah tahu, sudah mengerti, sudah pintar bahwa kita sudah ditebus oleh darahnya, kita menjadi ciptaan yang baru. Nah, kalau kita berbicara tentang minyak urapan, Bapak Ibu dan saya diurapi. Engkau diurapi, ada Roh Kudus memimpin hidupmu. Engkau diurapi. Makanya Mazmur 20 ayat 7 mengatakan apa? Sekarang aku tahu, kata Daud. Daud adalah pribadi yang diurapi sebelum menjadi raja. Ketika dia menjadi raja, dia diurapi. Kemenangan demi kemenangan dia dapatkan. Walaupun hidupnya tidak gampang. Orang diurapi bukan berarti hidupnya kayak jalan tol. Tidak. Orang diurapi bukan berarti hidupnya gak ada masalah. Orang diurapi bukan berarti kita bebas penyakit sampar di akhir zaman ini. Justru kita diurapi, kita ditaruh Tuhan di tempat yang paling depan, di garda terdepan. Untuk mengalahkan apa? Mengalahkan iblis karena kita punya kuasa menginjak ular dan kalajengking. Makanya kalau orang Kristen sampai hari ini takut setan, saya juga bingung. Di rumah sendiri, mati lampu, dia takut. Ya, lagi tidur, lampu harus dinyalain. Padahal kalau tidur lampu dimatiin enak kan, kalau dinyalain kan lampu panas Bapak Ibu. Ya, ketika dimatiin, aduh takut, kenapa? Takut hantu. Ya, takut hantu. Ya, yang keluar adalah apa? Casper nanti. Ya, saya banyak bertemu dengan orang Tiberias. Ada beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu di tempat ini kan kita tiap Rabu sama tiap Rabu kan suka ada ibadah di tempat ini. Ya, kalau nggak Rabu Jumat di Moy, Rabu di sini. Rabu biasanya dulu kesaksian untuk masuk Tiberias News. Ya, mereka diurapi dengan minyak, mereka altar call, jemaat Tuhan nggak pernah lupa kita altar call di tempat ini. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, rupanya ketika bertemu dengan jemaat itu dia katakan, Pak Pendeta, puji Tuhan masalah saya selesai. Padahal Bapak Ibu dan saya kita mungkin altar call cuma diurapi dengan minyak, ditumpang tangan sama pendeta, terus kita semangat dan kita sepakat berdoa, amin, jadi dalam nama Tuhan Yesus. Menjalani kehidupan hari demi hari, tiba-tiba ada mujizat dan pertolongan Tuhan. Kenapa hal itu terjadi? Kenapa Bapak Ibu dan saya diurapi? Jangan pernah lupa kita diurapi. Jangan pernah lupa Tuhan janjikan kemenangan. Jangan pernah lupa untuk selalu cari Tuhan. Jangan pernah lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan senang diandalkan. Tuhan senang untuk memberikan pertolongan bagi orang-orang yang diurapinya. Ya, makanya berjalanlah dengan iman. Saya katakan, jangan takut, jangan bimbang. Walaupun sekarang memang situasinya lagi mencekam, mungkin Jakarta siaga 1, ya nonton berita menyedihkan, nonton berita memberikan ketakutan. Saya katakan tutup berita-berita itu dan ganti dengan firman Tuhan, dan engkau akan melihat orang yang cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti akan ditambahkan. Amin ya. Udah sekarang tutup ya berita-berita itu. Kita diurapi, terus diurapi. Bangun pagi perjamuan kudus, diurapi, perkatakan firman. Engkau yang berjanji, aku diurapi. Engkau yang berjanji, aku diurapi. Dan aku mendapatkan kemenangan dari engkau Tuhan. Ya, ada kalanya memang kita harus diam dalam menghadapi tantangan. Ada kalanya kita memang harus berperang. Tapi ada kalanya kita diam. Dan kata Tuhan, kamu diam, aku akan berperang untukmu. Ada kalanya memang kita harus diam di rumah pada hari ini. Seperti bangsa Israel, ketika malam sebelum dia dikeluarkan, ya sebelum Tuhan mengeluarkan bangsa Israel, Tuhan mengatakan apa? Kalau tidak ada tanda darah di ambang pintunya, anak sulung akan mati. Bapak Ibu bayangkan orang Israel, keluarga-keluarga Israel semua diam di rumah. Malaikat maut sedang menyerang, orang mencari anak sulung, dan malaikat maut akan masuk dalam rumah itu. Kalau tidak ada tanda darah di ambang pintunya. Hari ini kau ada darah Yesus. Hari ini kau diurapi dengan minyak. Ya, malaikat maut di luar sana sedang mencari orang-orang yang akan diterkamnya. Tetapi ketika mereka melihat kita, mereka tidak bisa menyentuh kita. Karena yang ada minyak dan anggur tidak akan pernah dirusakkan. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Makanya kita bisa pede. Ya bisa percaya diri bukan karena hebat dan kuat gagah kita, enggak. Kita percaya diri karena siapakah lawan kita kalau bersama Yesus? Ya, Allah yang bela, siapa lawannya? Itu dia. Lebih dari pemenang dalam segala hal, ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kemenangan.
Oh terpujilah namanya. Ya, Yesuslah yang memberikan kemenangan bagi kita. Kita diurapi, ada tanda minyak di atas kepalamu. Dan tanda itu membuat kita dikenal di sorga. Orang yang dikenal di sorga, Tuhan pasti yang mengatakan, aku akan mengenal dia. Tapi kalau orang yang tidak dikenal di sorga, Tuhan juga berani mengatakan apa? Aku tidak mengenal engkau. Hei semua pembuat kejahatan. Bersyukurlah Bapak Ibu dan saya kita diurapi dan Tuhan mengenal kita. Kalau Tuhan mengenal kita, dia juga mengerti. Dia peduli, dia pasti akan menepati janji-janjinya. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Sama-sama katakan sama saya, Tuhan memberikan janjinya. Puji Tuhan. Ya. Jadi bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah kita? Yang pertama adalah Tuhan memberikan janjinya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah kita? Yang kedua adalah Tuhan memberikan Roh Kudus. Ya. Tuhan memberikan Roh Kudus. Coba kita cek ayatnya. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9. Yuk silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Oke, puji Tuhan. Slide selanjutnya. Ketika kita tunduk dalam pimpinan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan melimpahkan kekuatan kepada kita. Sehingga kita dimampukan untuk menghadapi tantangan, ujian, masalah, dan penderitaan. Lagi musim Covid begini Bapak Ibu, yang sekarang banyak uangnya adalah apa? Bagian farmasi. Penjualan-penjualan obat semakin tinggi sekarang dan semua laku keras. Dari obat warung sampai obat yang harganya jutaan semua laku keras. Dari vitamin B, dari vitamin C, vitamin D, semuanya laku keras. Beberapa kali saya ke apotek tanya vitamin jenis namanya vitamin ini, oh sudah habis Pak. Saya datang ke apotek cari vitamin D, apotekarnya mengatakan apa? Oh sudah habis Pak. Ketika kita zaman Covid begini, minum vitamin C, minum vitamin D, itu memberikan kekuatan kepada fisik kita. Disertai dengan apa? Tidur cukup. Disertai dengan apa? Makanan-makanan sehat. Memperkuat imun kita. Dan itu yang harus dilakukan untuk menangkal Covid. Katanya begitu. Ya. Tapi saya ingin katakan, menghadapi tantangan kehidupan akhir zaman, yang ada tantangan, ujian, masalah, dan penderitaan. Bukan vitamin C dan D. Tetapi apa? Tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Makanya tadi 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9 ada kata kekuatan. Bagaimana Paulus mendapatkan kekuatan ketika dia menghadapi tantangan-tantangan dalam pelayanan. Alkitab tadi mengatakan dia hampir binasa tapi tidak jadi binasa. Bayangin Bapak Ibu menjadi pendeta di zaman Paulus, menjadi hamba Tuhan di zaman Paulus sangat-sangat berat. Sekarang Bapak Ibu dan saya ada banyak tantangan dan sangat-sangat berat. Ya, bukan jasmani yang menjadi prioritas. Saya katakan bukan jasmani tidak diperhatikan. Latihan badani terbatas Bapak Ibu. Ya, saya ketemu dengan teman saya seorang personal trainer Bapak Ibu di Bogor. Dia dia ngajar fitness segala macam. Saya ketemu dengan dia. Waktu ngobrol sama dia, dia bilang, Alex, saya kaget waktu dia melihat saya jadi pendeta. Karena dulu waktu saya basket, saya pernah fitness sama dia ngajarin saya fitness. Saya kadang-kadang kalau jalan sama dia dulu, sekarang juga kalau jalan sama dia minder Bapak Ibu. Dia badannya proporsional. Bukan profesional ya, bahasa badan profesional ya. Saya kalau jalan sama dia, saya bilang, gila bro, lu punya perut langsing amat, kita punya perut langsung. Malu Bapak Ibu ya kan. Dia punya otot, dia punya dada bidang, kalau ngangkat bempres, luar biasa. Tapi singkat cerita Bapak Ibu, waktu dia mau menceritakan masalah rumah tangganya, tiba-tiba dia nangis Bapak Ibu. Lex, ya kenapa? Loh, saya bilang lu belum ngomong dan nangis bro, saya bilang begitu. Dia ingin menceritakan bagaimana ada masalah dalam rumah tangganya bersama istrinya. Tapi dia masih baru ngomong, Lex, maksudnya tolong dengarin cerita gua, tolong bantu gua. Belum sempat kata-kata itu terucapkan, dia sudah nangis bombay Bapak Ibu. Saya bilang, lu belum cerita udah nangis, coba ceritakan apa masalah lu.
Dia ceritakan, akhirnya sampai beres dia nangis, senangis-nangisnya. Saya bilang, bro, jujur ya bro, kenapa? Malu sama otot bro, saya bilang begitu. Malu sama otot. Tapi saya berjumpa dengan satu ibu-ibu di Jakarta ini, yang jalannya pelan, yang mungkin pakai tongkat, tetapi ketika dia berbicara Roh Kudus, dia taat setaat-taatnya, tunduk setunduk-tunduknya. Saya pernah tanya sama ibu itu, Bu, gimana kaki ibu sakit? Dia katakan, Pak Alek, waktu saya dipimpin sama Roh Kudus, ada kekuatan dari Roh Kudus. Sakit kaki saya ini tidak terasa. Dan saya puji Tuhan, saya tidak cengeng, saya tidak bersungut-sungut. Saya tetap bersyukur dan tetap bisa menjalani hidup ini. Tuhan memberikan kekuatan kepada hidupku. Ya, dia tidak cengeng. Walaupun mungkin jalan, waktu itu saya lihat jalannya pakai tongkat pelan. Kalau naik tangga perlu pegangan. Jalan, kalau kita udah sampai tempat ibadah, dia masih 5 menit lagi baru sampai tempat ibadah, Bapak Ibu. Ya, dalam hati saya, buset, teman kita personal trainer baru ada masalah dikit, nangisnya udah kayak nangis sinetron, Bapak Ibu. Tapi omah ini, ya, dengkulnya sakit, kalau berdiri harus pakai tongkat, tapi dia tidak pernah mengeluh. Dia hidupnya ada kekuatan yang baru, kekuatan yang bukan dunia berikan, bukan dari orang, bukan dari manusia, tapi kekuatan karena dia tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Ayo jemaat Tuhan, bukan kedagingan yang harus kita perhatikan sekarang. Akhir zaman banyak orang hidup dalam daging, roh penurut daging lemah. Ya, jangan hidup dalam kedagingan, jangan hidup dalam dosa. Kalau engkau ingin melihat masalahmu beres, engkau ingin lihat ada mujizat dalam hidupmu, hiduplah dipimpin sama Roh Kudus, jangan hidup di dalam kedagingan. Karena kalau hidup dalam kedagingan, engkau akan melihat masalah demi masalah akan selalu ada dalam setiap kehidupanmu. Amin ya. Makanya Gembala Sidang selalu mengajarkan kita, yuk hidup benar, hidup kudus. Itu artinya apa? Hidupnya dipimpin sama Roh Kudus. Tunduk, taat, setia, punya integritas, tidak menajiskan diri, tidak ke kiri, tidak ke kanan, hidupnya lurus saja, tidak kompromi dengan dosa. Itu yang Tuhan mau. Amin. Saya katakan jangan takut soal berkat, uang, masa depan. Bagi Tuhan itu gampang sekali untuk memberkati kita. Bagi Tuhan itu gampang sekali untuk menyembuhkan kita. Bagi Tuhan gampang sekali untuk membuat masa depan kita indah sesuai apa yang Tuhan mau. Tetapi Tuhan juga mau ada penundukan diri dalam hidup kita. Gimana kita mau diberkati kalau kita susah diatur? Ya, gimana kita mau melihat berkat Tuhan kalau kita nggak mau ikutin aturan-aturan yang Tuhan mau? Tunduk sama pimpinan Roh Kudus. Ya, Paulus dia tunduk. Paulus dia taat dalam firman tadi. Ya, dia mendapatkan kekuatan yang baru. Siapapun yang lemah hari ini kalau engkau bersama Roh Kudus, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Engkau akan tetap bisa berjalan, engkau akan bisa bangkit walaupun ada air mata yang tercurah. Saya suka dengan kata-kata ini, orang yang memulai dengan air mata, pulang akan bersorak-sorai. Ada kekuatan yang baru. Kita seperti warga sorga yang muda, seperti Raja Wali. Yang berani terbang tinggi, melewati tantangan-tantangan di udara. Amin. Ya, Alkitab gak sembarangan nulis itu Bapak Ibu. Itu bukan hanya kata-kata kiasan atau seperti puisi, tidak. Itu mengandung arti, mempunyai makna yang dalam kalau Alkitab mengatakan kepada kita. Amin. Ya, hiduplah dipimpin sama Roh Kudus. Saya katakan jangan hidup dalam kedagingan. Jangan hidup dalam perjinahan, jangan hidup dalam percabulan, jangan hidup dalam curi, dusta, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, pakailah tubuhmu untuk memuliakan Allah, hiduplah lurus, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Dan kau akan melihat hidupmu akan berhasil dan beruntung. Ya, beberapa hari yang lalu saya lagi pulang ke Bogor, saya nganterin papi saya ke rumah satu pendeta di Bogor. Ya, kebetulan papi mami saya pulang dari Bengkulu, terus bawa oleh-oleh. Ya, waktu itu empek-empek sama ada daging babi, Bapak Ibu. Ya, daging itu kan daging favorit kita, Bapak Ibu, ya kan. Oh iya, saya ingat waktu di Manado, saya baru nyampe Manado, waktu awal-awal ke Manado dulu, sama anak-anak muda Bonarga, sama Pak Gideon waktu itu, 2011. Lagi KKR di sana, baru nyampe Manado, dijamu, makan babi pagi. Ya. Terus mau balik ke hotel istirahat. Hari siang bangun ditelepon mau makan siang enggak? Oke. Kita ke daerah kawasan dekat Mantos, makan rage.
Ya, sate babi, babi lagi. Sorenya ada latihan Bonarges di Gedung Juang sebelum KKR malam. Sebelum besoknya KKR latihan lagi. Beres, pengurus ajak kita lagi, makan apa? Babi lagi. Ada namanya Kopetrus itu di Manado di belakang Hotel Quality. Itu babi lagi. Beres, balik ke hotel mandi malam, makan babi lagi Bapak Ibu. Tidur mimpi babi Bapak Ibu. Saya bilang sama teman saya pendeta Gideon, saya bilang Gideon, ini gila ini dari pagi sampai malam babi terus ini, darah tinggi ini kita ini. Gue lihat lo pengen mukul, tau gak saya bilang begitu ya kan. Darah kita panas tau. Ya. Saya lagi bawa itu makanan, papi saya habis dari Bengkulu. Terus papi saya bilang, Alek tolong antarin papi ya ke rumah pendeta. Ya udah. Pendeta di gereja lama kita di Bogor. Sambil ngobrol-ngobrol Bapak Ibu, kita kenalan sama inang pendeta, yang pendetanya itu perempuan, kita panggil inang pendeta. Ora sinang, ora samang, kita ngobrol-ngobrol, inang itu berbagi pengalaman menjadi pendeta, terus dia tanya, pendeta di mana? Tiberias. Enggak ada masalah. Dalam Tuhan kita bersaudara dan sama itu di hadapan Tuhan. Dan anaknya keluar Bapak Ibu, anaknya keluar dari kamar dan masih SMA kelas 2 kalau nggak salah. Dan sebelum pulang, inang pendeta itu bilang sama saya, tolong Pak Pendeta nasihatkan anak saya. Ada sepatah dua kata dan dia bilang sama anaknya, kamu dengar ya apa yang pendeta katakan. Satu yang keluar dari mulut saya, satu kalimat yang Bapak Ibu pasti tahu. Saya ingin katakan, nak kalau engkau ingin punya masa depan yang baik, hidup dipimpin sama Roh Kudus artinya apa? Hidup di dalam kekudusan. Ya, langsung diam semuanya. Mungkin anak itu belum pernah dengar ada yang nasihatkan hidup dalam kekudusan. Mungkin selama ini buat PR-mu, mungkin selama ini jangan bolos sekolah, paling begitu. Ya, tetapi saya datang dengan hati yang tulus. Saya diminta oleh mamanya, seorang pendeta, untuk menasihatkan anaknya sebelum pulang. Dan saya katakan tidak diatur-atur, tidak direncanakan. Roh Kudus yang memimpin saya untuk mengingatkan anak itu hidup dalam kekudusan. Saya kasih contoh Yusuf dari masa muda, udah hidup kudus, umur 30 tahun, sukses, diberkati. Saya juga kasih contoh Daniel dari sejak muda, tidak menajiskan dirinya. Daniel mempunyai integritas, tidak hidup dalam dosa, hidup dalam kekudusan. Dia menjadi anak muda yang punya roh excellent dan anak muda yang berhasil. Amin. Ya, jadi anak muda ini kalau mau berhasil harus tunduk dalam tuntunan Roh Kudus. Kita kalau mau berhasil di akhir zaman harus tunduk dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Kita kalau mau lihat kuasa harus tunduk di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita kalau mau lihat mujizat harus tunduk dalam pimpinan Roh Kudus. Kita kalau mau melihat hal-hal yang dahsyat, yang mujizat yang besar harus tunduk di dalam pimpinan Roh Kudus. Baru di situ Roh Kudus bekerjanya enak, kerjasamanya mantap. Ibarat main bola Barcelona, tektoknya enak Bapak Ibu. Ya, jadi hari ini saya ingin kasih tahu, kadang masalah kita yang bikin sendiri. Karena kita tidak mau taat kepada Roh Kudus. Tapi berbahagialah orang yang tunduk dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita menang dalam segala perkara. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Bagaimana caranya Alkitab? Belajar dari Alkitab, bagaimana cara Tuhan menyelesaikan masalah kita. Yang pertama, percaya akan janjinya. Yang kedua, percaya ya. Yang kedua, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga terakhir, bagaimana cara Tuhan menyelesaikan perkara-perkara kita, menyelesaikan masalah kita. Yang ketiga adalah Tuhan memberikan pengampunan. Ya, Tuhan memberikan pengampunan. Kita lihat ayatnya, Markus 11, 24 sampai 26. Markus 11, 24 sampai 26. Yuk silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Puji Tuhan. Slide selanjutnya. Pengampunan adalah pintu menuju mujizat. Saya ulangi. Pengampunan adalah pintu menuju mujizat. Markus 11 ayat 24 sampai 26. Ini berbicara bagaimana Tuhan mau
memberikan apa yang kita doakan. Tapi saya ingin kasih tahu bahwa sorga itu punya syarat dan ketentuan berlaku. Tadi dari SCBD jam 9.30 saya kelar khotbah jam 11, ibadah 9.30 kelar jam 11. Itu sesi yang kedua, sesi pertama saya Mega Bekasi jam 8, sesi kedua SCBD 9.30. 11.30 saya ada di Boston, di Amerika, Bapak Ibu di Boston. Saya ada di Boston, kota wisata, Cibubur. Dari Cibubur muter balik di Newton, legenda, perumahan juga dua-duanya. Ya. Kalau Bapak Ibu datang ke Cibubur, itu dari depan sampai belakang itu iklan perumahan banyak sekali. Dari DP 10, cicilan 5, DP 12, cicilan 4, DP 13, cicilan 3, ya. DP itu down payment Bapak Ibu, bukan kayak orang Manado kan DP, itu bukan. Itu kata sambung itu kalau DP orang Manado. Ya, ini down payment, DP-nya berapa gitu ya. Kalau kita secara kasat mata gitu, secara mata yang biasa aja gitu. Kita nyetir, ada perumahan 2 lantai, 3 kamar mandi, halaman luas, ada kolam renang, di rumahnya ada mall, katanya begitu. Ya, dengan DP 20, cicilan 3 juta. Hah, murah bener. Bayangin rumah ada mall loh. Loh, dia datang ke developer, ke marketingnya. Ya, selamat sore, Bapak. Dia datang ke marketingnya, Bapak, marketingnya cantik kan. Ayo Pak, masuk ya. Ya Dek, aku tadi pas lewat sini, aku lihat ada iklan loh. Iklan perumahan, 3 kamar mandi, halaman luas, di rumahnya ada mall. DP-nya lumayan murah dan cicilannya terjangkau. Aku mau beli dong, itu benar nggak? Benar. Tapi apa? Ada syarat dan ketentuan berlaku. Ya, si bapaknya lupa ada bintang kecil di langit yang biru, Bapak Ibu. Kadang-kadang kan keiklan itu kan menjebak. Syarat dan ketentuan berlakunya ditaruh paling kecil banget. Kalau matanya minus silinder nggak kelihatan Bapak Ibu. Ya, sama sorga mengatakan apa? Tuhan mengatakan apa? Aku akan mengabulkan setiap doamu. Woi puji Tuhan. Dia doa semangat. Tuhan aku percaya doaku dijawab Tuhan. Wih udah hampir 3 tahun semangatnya luntur Bapak Ibu. Rupanya dia tidak baca di ayat 25, 26-nya. Itu syarat dan ketentuan berlaku. Dia lupa untuk mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Halo? Ya, banyak sekarang yang datang sama saya yang rumah tangganya, waduh sedang lampu merah. Ya, suami istri berantem terus. Karena apa? Karena tidak mau mengampuni dalam setiap kehidupan rumah tangga. Saya ingin katakan, mau sampai kapan kau tidak mengampuni suamimu, Bu? Mau sampai kapan kau tidak mengampuni istrimu, Pak? Mau sampai kapan anak-anak muda kau tidak mau mengampuni orang tuamu? Mau sampai kapan? Sampai Yesus datang kedua kali, engkau tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, jangan pernah harap pintu sorga terbuka untukmu. Saya akan katakan, sorga itu tata tertibnya jangan dilanggar. Ya, hari ini saya ingin katakan, memberikan pengampunan itu adalah perintah dari Tuhan. Ya, Tuhan tidak akan mengabulkan doa kita. Tuhan tidak akan memberikan apa yang kita minta. Kalau kita tidak memberikan pengampunan. Makanya tadi saya katakan pengampunan adalah pintu menuju mujizat. Ya, pulang sampai rumah, bertemu dengan suami, katakan, sayang, aku mengampunimu. Pulang sampai ke rumah, Pak, bertemu dengan istri, katakan, Mah, aku mengampunimu. Ya, anak muda, engkau mungkin hari ini sudah lama tidak berhubungan dalam arti komunikasi dengan orang tuamu karena masalah yang selama ini belum dibereskan. Anak muda, telepon papamu, telepon mamamu, katakan, "Ma, Pa, aku mengampuni. Aku mau kita punya hubungan anak dan keluarga, rumah tangga, orang tua dan anak kita baik-baik dan itu yang Tuhan mau." Apa artinya kita punya dunia tapi kita tidak masuk surga? Apa artinya kita hidup dalam ego kita? Oh enak aja, dia sudah injek-injek saya Pak Pendeta. Saya katakan kau juga injek-injek Yesus sampai di atas kayu salib. Ya, karena kita, dia menderita. Karena kita, dia menderita. Karena kita, dia disalibkan. Itu kita mau lari kemana? Ya,
Kita mungkin datang sama pendeta, saya selalu disakiti. Iya, tapi kau jangan pernah lupa, kau juga menyakiti Yesus. Sehingga dia menderita di atas kayu salib. Makanya Yesus kata-katanya luar biasa. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bahkan Alkitab juga mengajarkan, doakan, ampuni orang-orang yang menganiayamu. Dunia tidak mengenal hal itu. Cuma Kristen yang mengajarkan kasih di dalam ajaran-ajarannya. Amin. Ya, makanya jadi orang Kristen enak. Orang Kristen itu bawa damai. Orang Kristen itu harus bawa sukacita. Karena apa? Karena tidak dusta di antara kita, tidak ada dendam. Orang Kristen kalau ketemu shalom, enak. Iya, orang Kristen kalau ketemu hai, enak. Mata sampai mau keluar, hai. Iya. Karena apa? Karena kita ada kasih. Coba lihat, saya kalau ketemu jemaat ya, kayak kalau misalnya lagi masuk Gading Nias nih, kalau malam nih. Sebelum saya kan pendeta Steve Marcel. Kalau saya masuk kadang-kadang ada jemaat yang baru keluar kalau dia udah beres kan. Coba kalau orang dunia mah, lihat kita mah apa lu, lihat-lihat lu. Apa lu lihat-lihat pelotot-pelotot gua lu. Kalau kita ketemu di gereja, coba jemaat ketemu pendetanya. Shalom pendeta. Kenapa? Ada kasih. Ya kan, kita juga shalom ya. Kalau kita sama orang dunia, kita coba ke Tanah Abang. Hei, siapa lu? Hahe ke gua lu. Iya kan? Iya, kalau kita orang Kristen coba, saya taruhlah kita nggak kenal dia. Tapi kalau kita lihat, dia pakai kalung salib, terus kita datang sama dia. Shalom Pak, mohon maaf, saya mau tanya dong, karena dia Kristen. Oh iya, apa yang saya bisa bantu ya? Bapak orang Kristen, oh iya. Pak mohon maaf ganggu. Pak kalau blok B Tanah Abang yang jual songket di mana ya? Oh di situ, lurus aja. Nanti ada tembok tembusin aja di situ katanya begitu kan. Emang Superman. Iya, orang Kristen tuh baik Bapak Ibu. Ya, kalau orang dunia lagi naik motor tabrakan, orang dunia mah aya naon iya teh, ya nonton semuanya. Bikin macet jalan Bapak Ibu. Ya kan, orang kita kan pengen tahu keponya kuat kan. Aya naon itu teh, ada apa itu? Coba orang Kristen, ada apa itu? Tabrakan, ayo turun. Turun ya sebentar pergi lagi Bapak Ibu ya kan. Ya, orang Kristen diajarkan Tuhan gak boleh jahat. Bayangin. Ya, saya tahu mungkin berapa kali Bapak Ibu dijahatin sama orang. Mungkin kau ditipu. Mungkin bisnismu bisa rugi gara-gara orang. Tapi hari ini engkau masih bisa tertawa, engkau masih bisa beribadah. Ya, karena apa? Karena Tuhan mengajarkan kita mengampuni ya orang yang bersalah kepada kita. Amin. Teruslah mengampuni. Teruslah mengampuni. Ya, apa yang kau tabur nanti akan kau tuai luar biasa. Ya, mungkin bukan buat engkau, tapi nanti kau punya anak-anakmu akan beruntung dan berhasil. Kau punya cucu akan beruntung dan berhasil. Engkau punya keturunan-keturunan akan berhasil dan beruntung. Dan mereka sangat-sangat diberkati. Karena apa? Karena nenek moyangnya, opungnya, omanya selalu mengajarkan apa? Untuk mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Amin. Ya, saya mempelajari bahwa pengampunan itu membawa pintu menuju mukjizat. Ya, kita semua butuh mukjizat, amin. Kita semua butuh pertolongan, amin. Jangan buka celah dalam keluargamu. Tutup celah diisi dengan pengampunan. Pandang salib, engkau sudah diampuni oleh Yesus. Pandang salib, darahnya tercurah bagi hidupmu. Dan ketika engkau setelah mandang salib, engkau memandang orang di sekelilingmu. Orang-orang itu mungkin nyebelin, bikin kita sakit hati. Kau berani katakan apa? Sebagaimana Yesus mengampuniku, aku juga mau mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Aku tidak mau punya musuh. Aku mau hidup di dalam kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada kebencian. Tetapi di dalam kasih aku bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan aku bisa memberikan kasih kepada jiwa-jiwa yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, sama-sama katakan sama saya, aku menerima pengampunan dari Tuhan. Sama-sama katakan sama saya, aku diampuni. Sama-sama katakan sama saya, aku juga mengampuni orang yang bersalah kepada aku. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada malam hari ini. Sebagai kesimpulan, ini dia. Percaya akan janjinya, hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan menerima pengampunan dari Allah. Itu adalah kunci menyelesaikan setiap masalah. Percaya akan janjinya,
hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dan menerima pengampunan dari Allah adalah kunci menyelesaikan setiap masalah kita. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, dia mengerti, dia peduli. Kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di sorga, kami telah menyelesaikan khotbah pada malam hari ini. Sebentar kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, tapi sebelumnya kami rindu untuk memberkati setiap pekerjaan Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita kasih yang terbaik. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengundang para rekan-rekan kolektan dan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, selamat memberi. Haleluya. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan tubuh-Mu, tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Tubuh-Mu dan darah-Mu Yesus, tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Tubuh-Mu dan darah-Mu Yesus, tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Tubuh-Mu dan darah-Mu Yesus, tubuh-Mu. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih malam hari yang indah ini. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami, tubuh-Mu
mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Puji Tuhan, semua sudah memberikan yang terbaik dan kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib pertama. Dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga, dengan tubuh Yesus kami dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami tolak virus corona, tolak penyakit sampar, di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan percaya. Setelah roti jadi tubuh Kristus, kita angkat anggur tinggi di atas kepala kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya, hidup kami kudus. Kami tolak perjinahan, percabulan, kami tolak poligami, poliandri, tolak perceraian, tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus, kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan kuasa darah Yesus setiap bilur-bilurnya menyembuhkan setiap penyakit kami. Kami percaya dari ujung kepala, ujung kaki secara sempurna. Kami tolak sakit jantung, tolak sakit paru-paru, tolak sakit ginjal, tolak sakit diabetes, tolak sakit hepatitis, tolak juga tumor, tolak kanker. Dan kami percaya oleh kuasa darah Yesus hari ini aku terima kesembuhan, aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu, Bapak Ibu doa sama Tuhan. Dan percaya hari ini terima mujizat, pertolongan Tuhan. Juga berkati Renaldo, Tuhan berkati, sehat sempurna, pulih, mujizat terjadi. Juga berkati Grace, sehat sempurna. Juga tolak bakteri, tolak COVID. Juga Pariski, Buritka juga diberkati, sehat sempurna, pemulihan terjadi. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama dengan kuasa perjamuan kudus kami diberkati, makan tidur, tidak gagal, tidak miskin, tidak bangkrut. Dengan perjamuan kudus kami mulia warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus kami punya roh majikan. Kami percaya apapun yang kami kerjakan berhasil. Diangkat naik bukan turut, jadi kepala bukan jadi ekor. Dalam nama Tuhan Yesus segala dosa, sakit penyakit kutuk sudah selesai. Diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat minyak urapan. Minyak urapan penuh kuasa, penuh mujizat. Muliakan Tuhan Yesus yang punya kerajaan sorga. Dengan minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Kita diurapi, Tuhan janji ada kemenangan dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami juga berdoa buat setiap pokok doa. Doa orang benar, bila didoakan yakin benar kuasanya. Kita percaya setiap orang-orang benar yang menulis doa maupun tidak menulis, dia mengerti, dia peduli. Hari ini mujizat sudah terjadi. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita berdoa Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah menyelesaikan ibadah ini. Kami percaya karena kami mengerti, Tuhan mengerti, Tuhan peduli, kami hidup dengan damai, tidak khawatir dan tidak bimbang. Berkati Gembala Sidang yang kami kasih Pak Pariaji bersama Ibu Darniati Pariaji, Tuhan berkati. Bapak dan Ibu Gembala selalu sehat, umur panjang, diberkati Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tiberes yang datang pada hari ini, berkati Pak Rizky, Bu Ripka, Tuhan berkati. Sehat sempurna, warga sorga, penuh kuasa, penuh mujizat, apapun yang dikerjakan berhasil. Berkati juga Renaldo, Tuhan berkati bersama Ibu, bersama adik, Tuhan berkati. Juga dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari operasi, dijauhkan dari segala yang jahat. Percaya warga sorga sehat sempurna, mujizat terjadi. Berkati seluruh jemaat yang datang pada hari ini, kita pulang dengan sehat sempurna, aman dalam perlindungan Tuhan. Apa saja yang kita kerjakan berhasil. Dan sebentar kita akan pulang, kita akan terima berkat dari kerajaan sorga. Mari Bapak Ibu arahkan hati dan pikiranmu, kita siap terima berkat dari sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus.
Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan semua berkati. Shalom. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.